Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1471 Satu Langkah, Kalahkan. Mojie memandang kerumunan itu sambil mencibir, lalu melangkah keluar dan berteriak, "Luming, aku tahu bahwa kamu dan orang suci berasal dari benua kecil yang sama dan sudah saling kenal sejak lama. Namun di benua kecil itu, orang suci mutiaranya tertutup debu dan bakatmu belum ditemukan, jadi budidayamu sepertinya layak untuk orang suci itu. Tetapi sekarang setelah bakat orang suci itu berkembang, kamu benar-benar berada di dunia yang berbeda. Kamu dan orang suci itu berbeda. Itu terlalu jauh. Jika kamu bijaksana, tinggalkan saja orang suci. Jangan tunda orang suci." Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, dan dia berkata, "Implikasinya adalah kamu sangat kuat dan berbakat? Tentu saja, kami bagaimana Anda bisa membandingkannya?" Seseorang mencibir sebagai tanggapan. "Haha." Luming menunjukkan senyuman menghina dan berkata, "Saya, Luming, telah bangkit dari benua kecil di perbatasan dan benua para dewa yang sunyi. Saya sekarang berusia 26 tahun dan telah berkultivasi ke tingkat kedua. Tingkat Kaisar Bela Diri. Dan Anda, mengaku sebagai Tianjiao, lahir di Wanlu, di lingkungan yang begitu baik, pada usia ini, dengan tingkat kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa memiliki ekspresi merendahkan seperti itu di depan saya? Jika Anda memberi aku beberapa tahun, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Melangkahlah ke bawah kakimu." Suara nyaring dan kuat Luming menyebar jauh, membuat keajaiban muda dari Sekte Iblis Tianyu terlihat jelek. "Sombong, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menginjak-injak kami di bawah kakimu? Kamu adalah raja dan hegemon di Pulau Liar, dan kamu pikir kamu bisa melakukan hal yang sama di Wanlu. Kamu benar-benar duduk santai dan melihat di langit, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Satu persatu anak muda teriak keras. Orang lain melangkah keluar, auranya mekar, dan berteriak dengan marah, "Nak, aku juga Kaisar Bela Diri tingkat kedua, apakah kamu berani melawanku? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah." Luming melepaskan Xian Yanqing dan melangkah keluar. "Nak, biarpun kamu berada di level yang sama, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan tempur. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan." Pemuda itu berteriak dengan dingin, aura iblisnya naik ke langit, dan seluruh tubuhnya bergetar. Seperti dewa iblis. Dengan lambaian tangannya, cahaya iblis yang menakutkan muncul, menebas ke arah Luming. "Keluar!" Mata Luming bersinar seperti kilat, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. "Kowon Skiwal." Saat ini, Luming telah mencapai puncak kesempurnaan dalam 9 langkah naga, dengan langkah acak, seperti 9 naga yang berjalan di langit, dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan! Luming melangkah ke udara, kehampaan berguncang, dan kemudian auman naga mengguncang langit dari kaki Luming. 9 naga terbang keluar dan bergegas menuju lawan. Cahaya ajaib lawan langsung dikalahkan oleh Jiulong, lalu menghantam lawan dengan keras. Lawannya berteriak, tulangnya retak, tubuhnya terbang keluar, dan dia muntah darah. Ia terbang lebih dari 1000 meter sebelum berhenti, dengan rasa tidak percaya di matanya. "Satu gerakan, kalah." "Bagaimana mungkin?" gumamnya, rasanya terlalu berat untuk ditanggung. Baru saja, dia terlihat sombong dan ingin mengajari Luming, seekor semut di Pulau Liar, pelajaran atas nama Yuanlu Tianjiao. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun dia berada di level yang sama, dia akan memberitahu Luming pertarungan apa. Kekuatan adalah 10 gerakan mengalahkan Luming. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Luming dengan 1 gerakan. Sesuai dengan apa yang baru saja dia katakan, dia sangat malu sehingga dia berharap bisa menemukan celah untuk masuk. Di samping mereka, ekspresi anak muda lainnya dari Sekte Iblis Tianyu berubah. Pemuda sebelumnya adalah roh tingkat rendah, dan kekuatan tempurnya dapat menghancurkan prajurit lain dengan tingkat yang sama, namun, ketika menghadapi Luming, dia dikalahkan dengan 1 gerakan, yang memaksa mereka untuk memeriksa kembali Luming. "Siapa lagi yang ingin bertarung? Tingkat kultivasi saya berada pada tahap awal Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Kalian semua yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat keempat, atau di bawahnya, bisa datang untuk bertarung. Jika Anda bisa kalahkan aku akan berbalik dan pergi." Luming melirik ke seluruh penonton dan suaranya menyebar jauh.
Apa? Siapapun yang berada di tingkat keempat kaisar bela diri dan di bawahnya bisa berperang. Dia sombong dan sombong tanpa batas apapun. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Orang-orang muda dari sekte setan Tianyu raung satu demi satu. Luming sebenarnya mengatakan bahwa siapapun dengan kaisar bela diri tingkat keempat dari sekte iblis Tianyu atau lebih rendah dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanyalah kaisar bela diri tingkat awal tingkat 2, tetapi dia sebenarnya mengaku bertarung melawan kejeniusan kaisar bela diri tingkat 4 dari sekte setan surgawi. Ini benar-benar sombong sampai tiada akhir. Nah, jangan berpikir bahwa mengalahkan seseorang dengan level yang sama adalah masalah besar. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda berteriak dengan marah dan melangkah keluar. Aura yang kuat meledak, membentuk awan iblis yang menyelimuti kehampaan. Orang ini memiliki budidaya kaisar bela diri tingkat ketiga. Menabrak. 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 Luming sangat lugas, langsung melangkah keluar, masih menggunakan langkah langit 9 naga. Setiap kali Luming mengambil langkah, langit menderu, seperti raksasa yang berjalan di langit. Dalam sekejap, dengan 9 langkah berturut-turut, 9 naga besar terbang dan menerkam lawan. Hancurkan! Lawannya berteriak, dengan kekuatan iblis yang kuat, dia melepaskan lusinan pukulan berturut-turut, dan pukulan hitam legam meledak ke arah Luming. Namun, Jiulong menerkam, dan cahaya tinjunya runtuh, membuatnya rentan terhadap satu pukulan. Menabrak! Pemuda ini, seperti pemuda sebelumnya, diserang oleh 9 naga. Dia berteriak, tubuhnya terlempar, dan dia muntah darah. Langkah lain. Sama seperti pemuda sebelumnya, dia dikalahkan dengan gerakan yang sama. Tampaknya tidak ada perbedaan antara kaisar bela diri tingkat ketiga dan kaisar bela diri tingkat kedua. Satu-satunya perbedaan adalah Luming mengambil beberapa langkah lagi. Para pemuda dari sekte iblis Tianyu saling memandang, apakah kekuatan tempur Luming begitu menakutkan? Apakah ini seseorang yang berasal dari pulau liar? Di belakangnya, Xian Yanqing tersenyum. Luming menjadi semakin kuat. HMPH, mungkin dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi, dan itu hanya kuat di luar tetapi keras di dalam. Sebuah suara dingin datang dari kerumunan. Itu Mo Jie. Mata banyak orang berbinar, mungkin itu benar. Mungkin, gerakan Luming barusan terlihat sederhana, tapi mungkin seluruh kekuatannya dilepaskan sekaligus, dan semua kemampuannya untuk menekan kotak dilepaskan, sehingga dia bisa mengalahkan lawannya dalam satu gerakan dan menang. Mungkin, kekuatan bertarung Luming telah berakhir. Pasti begitu, pikir banyak orang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa malu karena semut sederhana dari Pulau Tandus bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Mo Jie, jenderalku yang kalah, berani keluar dan bertarung? Luming menatap Mo Jie dan berkata dengan dingin. Wajah Mo Jie menjadi gelap. Di alam rahasia Kaisar Agung, dia bertarung melawan Luming, dan dia bukan tandingan Luming. Mo Jie, silakan dan beritahu anak ini betapa kuatnya Tian Jiao dari sekte iblis Tianyu kita. Itu benar, dengan kekuatan bertarungmu, mudah untuk menjatuhkannya. Pemuda lain dari sekte iblis Tianyu angkat bicara, membuat wajah Mo Jie terlihat muram, semakin muram. Apa? Kamu tidak berani melawanku? Kalau begitu akui saja kekalahan? Dan, kalian semua, keluar dari sini. Luming mencibir. Sombong, Mo Jie, beri dia pelajaran. Seorang pemuda sangat marah. Menabrak. Menabrak. Mo Jie melangkah keluar, menatap Luming dengan mata dingin, dan berkata, Luming, saat ini, saat itu, sekarang, aku cukup untuk mengalahkanmu. Boom. Aura kuat muncul dari Mo Jie. Puncak tingkat ketiga Kaisar bela diri. Hanya dalam waktu singkat sejak berakhirnya alam rahasia Kaisar Agung, tetapi budidaya Mo Jie sebenarnya telah mencapai puncak Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bab 1472 Kemenangan Beruntun. Karakter seperti Mo Jie terlalu ditekan pada level tertinggi di masa lalu, setelah mereka menerobos Kaisar bela diri, budidaya mereka akan meningkat pesat. Namun, pada puncak Kaisar bela diri tingkat ketiga, akumulasi sebelumnya hampir habis, dan kemajuan di masa depan akan melambat. Tapi ini cukup untuk membuat Mo Jie percaya diri, tingkat kultivasinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Luming, hampir 2 tingkat. Dengan setiap langkah yang diambil Mo Jie,
Aura di tubuhnya akan menjadi lebih kuat, tubuh iblisnya bersinar, dan energi iblis terus mengalir. Mojie adalah tubuh roh tingkat menengah yang langka, dan budidayanya telah mencapai kaisar bela diri tingkat ketiga. Itu lebih dari cukup untuk menekan anak ini. Yah, aku hanya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan anak ini. Blokir Mojie. Beberapa anak muda dari sekte setan Tianyu mulai berdiskusi. Mojie, kamu sangat percaya diri, tapi kuharap kamu tidak seperti dua orang sebelumnya. Luming tersenyum tipis. Kedua orang sebelumnya sama-sama percaya diri, tapi hasilnya adalah kekalahan telak. Tinju setan gelap. Mojie tiba-tiba meraung, tubuhnya seperti kilat, menerkam ke arah Luming, dan meninju Luming. Saat pukulan itu lewat, kekosongan berguncang, menciptakan badai yang mengerikan. Bagus sekali. Luming tersenyum tipis dan meninju juga. Ledakan. Tinju kedua orang itu saling memukul dengan keras, seperti dua palu raksasa yang bertabrakan di udara. Energi iblis melonjak, dan pada saat kedua tinju bertabrakan, wajah Mojie menoleh ke samping, dia mengerang, tubuhnya gemetar, dan dia terbang jauh. Apa? Mata anak muda lainnya dari sekte setan Tianyu tiba-tiba membelalak. Dalam konfrontasi langsung, Mojie sebenarnya merasa jijik. Mojie adalah tubuh roh berukuran sedang, tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi dia dipukul mundur oleh Luming dengan satu pukulan. Mungkinkah Luming juga tubuh roh berukuran sedang? Tubuh roh tingkat menengah dianggap sebagai tubuh roh yang sangat langka di antara 13 kekuatan sekte teratas di Changzhou. Segel iblis gelap. Mojie mundur 100 meter, dengan wajah muram, memandang ke langit dan mengaum, dan energi iblis di sekujur tubuhnya meledak, terbakar seperti nyala api yang mengamuk, mencakup radius 100 meter, semuanya tertutup oleh energi iblis. Jejak telapak tangan besar terbentuk dari ketinggian di langit, menghalangi langit dan matahari, dan dibombardir ke arah Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan tempur Mojie memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari kaisar bela diri tingkat ketiga sebelumnya. Apakah itu kekuatan tubuh roh atau penggunaan seni bela diri domain? Itu sangat menakjubkan, seorang kaisar bela diri biasa di puncak tingkat ketiga mungkin tidak dapat memblokir satu gerakan Mojie dan akan terbunuh dalam satu gerakan. Tapi wajah Luming tetap tenang. Luming melonjak ke langit, alam kekacauan menyelimuti dirinya, dia menggunakan teknik penindasan surgawi dan meninju. Tubuh Luming tampak sangat kecil di bawah cetakan telapak tangan iblis Mojie, tetapi ketika Luming meninju cetakan telapak tangan iblis itu, cetakan telapak tangan iblis itu runtuh. Luming menerobos energi iblis dan berjalan menuju Mojie. Sebuah suara dingin keluar, "Mojie, ini semua kekuatan bertarungmu?" Sungguh mengecewakan, tubuh spiritual dan seni bela diri domain, yang bisa dikatakan telah membawa kekuatan tempurnya ke puncaknya, tetapi di tangan Luming, dia rentan terhadap satu pukulan. 9 naga mencapai langit. Luming mengambil satu langkah, dan sosoknya langsung muncul di atas kepala Mojie. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut, dan 9 naga meraung dan terbang menuju Mojie. Keluar! Mojie meraung, tubuh iblisnya bersinar, dan wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya. Dia meledakkan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan mengenai 9 naga, menjatuhkan 9 naga itu. Tapi kemudian, Luming muncul di depan dari Mojie, pukulan keluar. Menabrak. Mojie langsung terbang, muntah darah, dan dadanya cekung. Kalah, Mojie kalah. Semua orang dapat melihat bahwa jika Luming tidak menunjukkan belas kasihan sekarang, Mojie pasti sudah mati. Semua orang memandang Luming dengan kaget. Kecakapan tempur Luming terlalu menakutkan, sebagai tubuh roh berukuran sedang, Mojie justru kalah dari Luming meski unggul dalam kultivasi, dan dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Mungkinkah Luming adalah roh duniawi yang unggul? Hati banyak orang gemetar memikirkan kemungkinan ini. Mustahil. Segera, mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam. Tidak banyak makhluk spiritual tingkat tinggi di seluruh Changzhou, dan masing-masing dari mereka adalah orang dengan bakat luar biasa, kekuatan bertarung yang tak tertandingi, dan sosok yang tak terkalahkan di generasi muda. Bagaimana Luming bisa menjadi roh bumi yang unggul? Faktanya, Luming memang bukan tubuh roh superior, melainkan tubuh roh menengah. Namun, karena Luming melewati lonceng kesengsaraan pemurnian dunia, ada aura kekacauan samar di tubuhnya, yang membuat tubuh Luming lebih kuat.
jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Meskipun tubuh rohnya saat ini adalah tubuh roh sedang, kekuatan dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan tubuh roh bumi yang superior. Selain itu, Luming kini telah menembus Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dan telah menembus tingkat kedua di domain kekacauan, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Rahasia Kaisar Agung. Dunia. Meskipun sulit untuk berlatih di alam kekacauan dan sulit untuk ditingkatkan, peningkatan kekuatan dengan setiap terobosan level juga sangat menakutkan. Sialan! Mojie merong dalam hatinya, menatap Luming dengan mata yang sangat muram. Tapi Luming mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke seluruh penonton, berkata, siapa lagi yang ada di sini untuk bertarung? Para pemuda yang tersisa dari Sekte Iblis Tianyu saling memandang dengan ekspresi jelek. Bahkan Mojie telah dikalahkan, siapa yang bisa melawan? Sebagai tubuh roh tingkat menengah, Mojie benar-benar kuat dalam pertempuran, tidak mudah bagi keajaiban Kaisar Bela Diri tingkat 4 dengan tubuh duniawi yang lebih rendah untuk mengalahkan Mojie, tetapi Luming mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, akan sulit bagi Kaisar Bela Diri tingkat 4 dengan roh bumi yang lebih rendah untuk mengalahkan Luming bahkan jika dia mengambil tindakan. Hanya tubuh roh kelas menengah di tingkat keempat Kaisar Bela Diri yang bisa memastikannya. Tapi pada awalnya tidak banyak tubuh roh tingkat menengah, dan tidak ada sama sekali di sini. Selain itu, tingkat kultivasi banyak orang di sini telah melampaui Kaisar Bela Diri tingkat keempat, mencapai Kaisar Bela Diri tingkat kelima dan keenam. Jika kultivasi semacam ini digunakan untuk menipu Luming, Kaisar Bela Diri tingkat 2, dan beritanya menyebar, generasi muda dari Sekte Setan Tianyu akan menjadi bahan tertawaan. Untuk sesaat, tidak ada yang mengatakan apapun. Biarkan aku bertemu denganmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan di kejauhan, seberkas cahaya melintas, dan sesosok tubuh muda muncul. Kakak senior Jinyu, ini kakak senior Jinyu. Bagus, kakak senior Jinyu mengambil tindakan, kemenangan dijamin. Lihat betapa sombongnya anak itu. Melihat pemuda ini, banyak orang di Iblis Tianyu Sekte sangat gembira. Itu dia. Mata Luming menjadi dingin. Pemuda inilah yang menyerang Luming ketika dia pertama kali datang ke gerbang Sekte Setan Tianyu. Namun, Liu Yu memotongnya di tengah jalan. Kultivasi orang ini berada di puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Mata Jinyu menatap Luming dengan sangat dingin, dan berkata, wah, kamu pernah melarikan diri sebelumnya, tapi sekarang aku memperlakukanmu dengan cara yang sama. Suaranya dingin dan arogan, dengan ekspresi merendahkan. Pada dirinya, budidaya kuat Kaisar Bela Diri tingkat keempat berkembang, dan tekanan mengerikan menekan ke arah Luming. Mata Luming sedikit menyipit, dan energi sebenarnya di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan untuk melawan aura lawan. Ledakan! Di antara keduanya terdengar suara gemuruh yang keras akibat benturan nafas. Bab 1473 Pertempuran melawan Jinyu. Menghadapi Jinyu, Luming harus berhati-hati dan tidak berani gegabah. Jinyu memberikan banyak tekanan pada Luming. Kaisar Bela Diri tingkat keempat dapat disebut sebagai Kaisar tingkat menengah. Kekuatan tempurnya jauh melebihi Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Terlebih lagi, tubuh roh Jinyu jelas tidak sederhana. Anda dapat mengetahuinya dengan melihat ekspresinya dari murid Sekte Iblis Tianyu lainnya. Bulu ajaib. Jinyu mengulurkan tangan dan menekan kekosongan, dan wilayah kekuasaannya memenuhi udara. Area yang dipenuhi energi iblis terus meluas dan menyebar menuju Luming. Ada banyak alam yang mengandung energi iblis yang tak ada habisnya, bahkan ada potongan bulu seperti pedang yang berterbangan. Itu adalah domain bulu iblis kakak senior Jinyu. Dikatakan bahwa domain kakak senior Jinyu telah mencapai level 5, bisik seseorang. Domain bulu iblis, domain yang luar biasa. Mata Luming bergerak. Ada ribuan bidang di dunia, dan Anda dapat melihatnya di bidang apapun. Beberapa orang jenius telah memahami berbagai konsepsi artistik ketika mereka berada di bawah Kaisar Bela Diri, dan kemudian, setelah menerobos Kaisar Bela Diri, beberapa alam indah mungkin muncul. Misalnya, beberapa orang memahami konsepsi artistik angin dan api sebelum Kaisar Bela Diri. Setelah menerobos Kaisar Bela Diri, mereka mungkin memadatkan domain angin dan api yang lebih kuat daripada satu domain. Domain bulu iblis Jinyu jelas merupakan domain campuran, dan setinggi level 5,
melampaui level kultivasinya, dan kekuatannya benar-benar mencengangkan. Kekacauan. Hati Luming bergerak, dia juga menekankan telapak tangannya ke kehampaan, dan alam kekacauan memenuhi udara dan meluas dengan cepat. Dia ingin menggunakan Chaos Domain untuk melawan Demonic Feather Domain lawan. Haha, anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Dia sebenarnya ingin bertarung melawan domain kakak senior Jin Yu hanya dengan mengandalkan domainnya. Lihat, dia akan kalah. Domain bulu iblis kakak senior Jin Yu setinggi levelnya 5. Dan dia hanya berada di alam tingkat kedua, dan akan pingsan dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan satu nafas pun. Beberapa anak muda di samping mencibir. Mungkinkah alam tingkat kedua melawan alam tingkat kelima? Berdengung. Kedua alam itu bertabrakan, menyebabkan kekosongan bergetar. Kemudian kedua alam itu terjalin dan konfrontasi sengit pun terjadi. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Dalam sekejap mata, 10 napas berlalu. Bidang keduanya masih terjerat dan saling berhadapan dengan sengit. Beberapa anak muda dari Sekte Iblis Tianyu menegangkan wajah mereka dan menatap Luming dengan mata melebar. Domain level kedua sebenarnya bisa bersaing dengan domain bulu ajaib level 5. Sepertinya untuk sementara sulit menentukan pemenangnya. Bagaimana mungkin? Bidang macam apa ini dan mengapa begitu menakutkan? Alam tingkat kelima, bukankah luar biasa? Hancurkan untukku. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berkata dengan dingin dan menekan dengan satu tangan lagi. Berdengung. Alam kekacauan terguncang, berbobot ratusan juta dolar, menindas segalanya. Ledakan. Wajah Jin Yu berubah drastis, dan domain bulu iblisnya runtuh dengan keras, dia gemetar dan mundur 3 langkah. Ini. Yang lain tercengang. Wajah Jin Yu sangat muram. Dalam konfrontasi di lapangan, dia justru kalah dari Luming. Di domain tingkat kelima, dia sebenarnya dikalahkan oleh domain tingkat kedua Luming yang membuatnya menjadi pembunuh. Awalnya, dia ingin pamer di depan Xian Yanqing dan dengan mudah menginjak-injak Luming, sehingga Xian Yanqing dapat melihat betapa rentannya Luming, dan bahwa dia adalah seorang jenius sejati, dan membuat Xian Yanqing memandangnya dengan kagum. Tapi sekarang, dengan domain level kelimanya, dia dikalahkan oleh domain level kedua Luming, bisa dikatakan dia telah kehilangan muka. Ledakan. Tubuh Jin Yu dipenuhi dengan aura iblis, dan esensi iblis yang menakutkan meresap ke dalam tubuhnya, seolah-olah itu adalah intinya. Nah, domain hanyalah salah satu jenis kekuatan tempur prajurit. Itu tidak mewakili seluruh kekuatan tempur prajurit. Sekarang biarkan aku melihat apa kekuatan tempur sebenarnya. Jin Yu meraung, tubuh rohnya bersinar, dan energi iblis mengepul. Sebuah sihir pisau terbang keluar dari alis Jin Yu dan dipegang di tangannya. Ini konyol. Domain tidak mewakili kekuatan tempur penuh. Jika Anda memiliki kemampuan, tekan kultivasi Anda ke Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dan saya akan mengalahkan Anda dengan satu gerakan. Suara Luming keluar, penuh ejekan. Pada awalnya, Jin Yu ingin menggunakan domainnya untuk menekannya. Setelah kalah dari Luming di domainnya, dia kemudian berkata bahwa domainnya tidak mewakili seluruh kekuatan tempurnya. Betapa konyolnya? HMPH. Jin Yu mendengus dingin, wajahnya menjadi lebih dingin, dan dia menebas dengan pisau ajaib di tangannya. Sinar cahaya pedang mencapai langit, dan menembus langit, tidak diketahui berapa panjangnya, dan menebas ke arah Luming. Energi sejati Luming bekerja secara ekstrim, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, ada jejak energi kacau yang mengalir melalui otot, yang sangat meningkatkan kekuatan tubuh spiritualnya. Mengaum. Terdengar auman naga dari tubuh Luming. Kemudian, Luming menyerang ke depan, alam kekacauan meletus, dan dia meninju. Ledakan. Pukulan ini mengenai cahaya pedang Jin Yu, dan terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, tubuh Luming terguncang, dan alam kekacauan bergetar tajam, dengan desir, tubuhnya ditebas dan diterbangkan. Sangat kuat. Luming mundur 1000 meter dan merasakan sakit yang membakar di tinjunya. Pada saat yang sama, energi dan darah di tubuhnya melonjak. Tubuh roh Jin Yu jelas merupakan tubuh roh menengah, sama seperti Mo Jie, dan budidayanya telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan.
Seorang anak ajaib seperti Jin Yu dapat dengan mudah bertarung lintas level dan dapat dengan mudah membunuh sosok kaisar bela diri tingkat kelima, atau bahkan yang lebih kuat. Haha, anak itu dikalahkan. Banyak orang tertawa. Akhirnya Luming hendak kalah. Mereka menghela nafas panjang dan merasa lega. Mereka terlalu frustasi ketika salah satu dari mereka sebelumnya ditekan oleh Luming. Luming. Di belakangnya, Xian Yanqing menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pisau iblis seribu retak. Jin Yu memukul mundur Luming dengan satu pukulan, memanfaatkan situasi ini, dan menebas Luming dengan pisau iblis secara vertikal dan horizontal. Kekuatan mutiara pengikat angin mengalir masuk, dan Luming menggunakan teknik elemen angin. Tubuhnya bersinar seperti bayangan sekilas, tanpa meninggalkan jejak, menghindari cahaya pedang bulu emas. Jin Yu mengerutkan kening, dan pedang ajaib itu menebas lagi. Kali ini, 3 lampu pedang padam, menghalangi 3 rute pelarian Luming. Namun, kecepatan Luming sangat cepat. Jika dia lemah dalam kultivasi, dia hampir tidak bisa melihat bayangan Luming. Dia menghindari 3 lampu pedang satu persatu dengan beberapa kedipan. Potong, potong. Jin Yu meraung, dan kali ini, dia memadamkan 7 lampu pedang besar dalam satu tarikan napas. Sayangnya, itu tidak ada gunanya dan Luming menghindarinya satu persatu. Sialan, nak, kamu bersembunyi di sana-sini. Apa kemampuanmu? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi kakak senior Jin Yu secara langsung, ya, apa gunanya hanya mengandalkan keterampilan fisik untuk menghindar? Beberapa anak muda berteriak tidak senang. Kapan kamu mendengar bahwa keterampilan tubuh seorang pejuang bukanlah bagian dari kekuatan tempurnya? Luming menjawab dengan mencibir. Wajah orang-orang itu menjadi merah. Memang benar, keterampilan tubuh selalu menjadi bagian penting dari kekuatan tempur. Serangan, pergerakan, dan pertahanan adalah bagian dari kekuatan. Apa gunanya menggunakan kekerasan jika Anda tidak bisa memukul siapapun? Kamu tidak bisa melarikan diri. Jin Yu meraung, dan pedang ajaib itu sangat kuat. Kali ini, dia memadamkan 18 lampu pedang sekaligus. Seluruh dunia diselimuti oleh cahaya pedang, dan menebas ke arah Luming. Bab 1474, siapa yang bisa bertarung? Uhu. 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 Tubuh Luming melintas dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindari sinar cahaya pedang, dan kemudian bergegas menuju Jin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagus sekali. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Jin Yu, dan domain bulu iblis memenuhi udara. Di domain tersebut, ada lebih banyak cahaya pedang, menebas ke arah Luming. Segel. Luming tiba-tiba melontarkan satu kata. Berdengung. Di atas kepala Jin Yu, 5 pintu cahaya tiba-tiba muncul. 5 pintu yang tersegel memancarkan ribuan sinar cahaya dan menekan Jin Yu. Pada saat ini, gerakan Jin Yu menjadi kaku, diselimuti oleh kekuatan penyegelan dari pintu penyegel, dan sangat terpengaruh. Hancurkan! Jin Yu berteriak dengan marah, dan cahaya pedang melesat ke udara. 5 lampu pedang menebas dan menghantam 5 pintu yang tersegel. 5 pintu yang tersegel itu bergetar hebat. Ledakan! 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 Kemudian, 5 pintu tertutup terbuka. Tapi momen penyegelan ini sudah cukup bagi Luming. Excalibur! Luming muncul tidak jauh dari Jin Yu. 2 cahaya hitam keluar dari matanya, seperti 2 pedang dewa, dan dia menusuk ke arah Jin Yu. Ini adalah metode serangan jiwa. Domain Jin Yu tidak dapat menahannya sama sekali. Pedang ilahi hitam langsung menembus domain tersebut dengan kecepatan yang mencengangkan, menembus ke dalam tubuh Jin Yu dan menerobos roh Jin Yu. Ledakan! Pada saat ini, Jin Yu merasakan sakit yang merobek di jiwanya, dan nafasnya tiba-tiba melemah di bawah guncangan spiritual yang besar. Pada saat ini, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, garis keturunan ketiganya muncul, seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Luming, dan kemudian dia meninju. Pukulan ini, selain dari Case Fantian Seal, hampir merupakan pukulan terkuat Luming. Sebuah pukulan meledak, langsung menembus bidang Jin Yu, dan meledak ke arah Jin Yu. Keluar dari sini! Jin Yu meraung, menahan rasa sakit yang menyengat di jiwanya dan meledak dengan liar. Tapi seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan tergesa-gesa? Ledakan!
Pukulan Luming sekuat menembus tulang, mengalahkan kekuatan Jin Yu. Seluruh tubuh Jin Yu terguncang, dan seteguk darah muncrat, tubuhnya seperti bola meriam, dan dia ditembak oleh Luming. Menabrak. Luming melangkah keras di udara, tubuhnya seperti kilat. Dia menyusul Jin Yu, dan meninju lagi. Jin Yu menjerit, dan seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, menghantam gunung ajaib yang menjulang tinggi dengan keras, kerikil beterbangan, dan seluruh tubuh Jin Yu terperangkap di gunung ajaib. Bagaimana ini bisa terjadi? Murid Sekte Iblis Tianyu lainnya yang menonton benar-benar bingung. Tadi, jelas Jin Yu yang lebih unggul, tapi dalam sekejap mata, Jin Yu dikalahkan oleh Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Beberapa orang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Jin Yu dikalahkan. Baru saja, Luming tiba-tiba melakukan serangan balik, menggunakan 9 segel sekte ilahi, dan kemudian membombardir jiwa Jin Yu dengan teknik pedang ilahi, mengungkap kekurangan Jin Yu, dan kemudian meledak dengan seluruh kekuatannya, melukai Jin Yu dalam satu gerakan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam sekejap mata. Nak, cara tercela apa yang kamu gunakan untuk melukai kakak senior Jin Yu? Ya, dia pasti menggunakan cara yang tercela. Kalau tidak, kakak senior Jin Yu jelas lebih unggul, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan secara tiba-tiba? Kamu tak tahu malu? Beberapa pemuda memelototi Luming dan memarahinya. Diam! Teriakan dingin terdengar. Xian Yanqing melangkah maju di udara, dengan wajah sedingin es. Dia melirik murid-murid Sekte Setan Tianyu dan memarahi, sebagai murid Sekte Setan Tianyu, siapapun dengan tingkat kultivasi lebih dari 2 tingkat lebih tinggi bukankah memalukan dikalahkan dalam suatu situasi dan tidak merenungkan kekurangan diri sendiri. Tetapi hanya melakukan hal-hal yang memfitnah. Tapi dia hanya. Seorang pemuda masih ingin membantah. Apa yang baru saja terjadi? Dalam pertempuran tadi, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Jin Yu menggunakan lengan roh kaisar. Sementara Luming selalu menggunakan tangan kosong, dan bahkan lengan roh kaisar tidak berguna. Alasan kenapa dia bisa menang adalah karena pertarungan sungguhan. Bagaimana bisa ada cara yang tercela? Jika itu benar-benar cara yang tercela, bagaimana bisa begitu banyak orang di sini, serta saudara senior Kaisar Wu yang berpangkat tinggi, menyembunyikannya? Xian Yanqing memarahi lagi. Di antara kerumunan, ada beberapa pemuda dengan tingkat kultivasi yang tidak dapat diprediksi, dan wajah mereka terlihat sedikit jelek saat ini. Mereka tahu bahwa Xian Yanqing benar, Luming mampu menang karena keterampilan rahasianya dan kekuatan bertarungnya sendiri. Para pemuda di sana tersipu dan tidak berani berbicara. Siapa lagi yang ingin bertarung? Siapapun yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat 4 atau lebih rendah bisa datang dan bertarung, kata Luming. Di tempat kejadian, murid-murid Sekte Setan Tianyu tampak sangat muram. Siapa yang masih bisa bertarung? Bahkan Jin Yu dikalahkan. Jin Yu, di tingkat keempat Kaisar Bela Diri, benar-benar sosok yang tak terkalahkan. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia dikalahkan, bukankah memalukan bagi orang lain untuk naik? Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang maju. Saya pikir seberapa kuat murid-murid Sekte Yuanlu dalam pertempuran? Tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan saya, seseorang dari Pulau Liar. Sungguh mengecewakan. Luming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ah, sial. Banyak anak muda dari Sekte Iblis Tianyu mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi, kata-kata Luming seperti tamparan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka memakan semut dari Pulau Liar Luming, bagaimana mereka bisa membandingkannya dengan mereka? Satu demi satu, mereka meremehkan Luming dan menempatkan diri mereka pada posisi superior, mengatakan bahwa Luming sama sekali tidak layak untuk Xian Yanqing, dan hanya orang-orang berbakat seperti mereka yang layak untuk Xian Yanqing. Tapi sekarang, mereka mengirimkan keajaiban yang 2 tingkat lebih tinggi dari Luming dalam budidaya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Luming. Luming adalah seekor semut di Pulau Liar, sampah, jadi apa mereka? Wajah mereka semua terbakar, seolah-olah ada api yang menyala-nyala. Aku hampir lupa, ada yang harus kulakukan lagi, ayo pergi dulu. Tiba-tiba seorang pemuda berkata, berbalik dan pergi. Ah, ada yang harus kulakukan juga. Aku juga, tuanku sedang mencariku. Kemudian, satu persatu, anak-anak muda secara acak menemukan seseorang untuk diperhatikan, dan segera melarikan diri. Mereka benar-benar tidak punya muka, tetaplah di sini.
terutama di depan Xian Yanqing. Wah, Sekte Iblis Tianyu kami memiliki bakat yang lebih kuat, tapi kami hanya berlatih di luar. Kami akan bertarung lagi lain kali. Beberapa anak muda yang paling tidak mau meninggalkan beberapa kata kebencian juga hilang dalam keputusasaan, bahkan Jin Yu pun terbawa suasana. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tersisa. Luming, maafkan aku. Xian Yanqing melangkah maju dan meraih tangan Luming. Apa gunanya merasa malu? Kamu adalah wanitaku. Orang-orang ini ingin makan daging angsa. Ayo, aku akan menghajarnya. Luming tersenyum tipis. Wajah Xian Yanqing menjadi sedikit merah, dipenuhi dengan senyuman bahagia. Berdengung. Pada saat ini, Ria tiba-tiba muncul di ruang tidak jauh, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sana. Ini adalah kecantikan paruh baya, mengenakan jubah sihir hitam, dan dia juga memiliki kekuatan yang tak terkatakan di tubuhnya. Tuan! Xian Yanqing berseru ketika dia melihat kecantikan paruh baya ini. Luming juga terkejut, wanita cantik paruh baya ini sebenarnya adalah guru Xian Yanqing, pemimpin Sekte Setan Tianyu. Bab 1475, Penguasa Sekte Iblis Tianyu. Pemimpin dari Sekte Iblis Tianyu jelas merupakan sosok yang dominan di Changzhou, seseorang yang menghentakkan kakinya akan mengguncang seluruh Changzhou. Eksistensi yang setenar lembah penguasa lembah Dewa Naga. Luming melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior Luming, saya telah bertemu senior kita. Senyuman tipis muncul di wajah pemimpin Sekte Iblis Tianyu, dan berkata, anak muda, kamu cukup kuat, dan bahkan lebih jarang lagi yang telah berkembang ke alam kekacauan. Terima kasih atas pujiannya, senior. Luming berkata sambil menangkupkan tinjunya. Ya. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu mengangguk, memandang Xian Yanqing, menunjukkan sedikit rasa sayang, dan berkata, anak muda, saya tidak akan keberatan untuk saling jatuh cinta dan berkencan. Setelah itu mengatakan ini, kata Sekte Iblis Tianyu. Pemimpin sekte tiba-tiba mengubah suaranya dan berkata, namun, Anda masih dalam masa keemasan kultivasi, jadi Anda harus fokus pada kultivasi. Meskipun bakat Anda bagus, kultivasi Anda terlalu rendah, dan itu tidak dihitung sama sekali di Yuanlu yang luas. Apa, tanpa kultivasi, kamu tidak bisa benar-benar memiliki kebebasan? Anak kecil, mengerti? Hati Luming tergerak dan berkata, Junior mengerti. Juga, Nian King Tianzong postur tubuh adalah tubuh iblis bawaan, dan King Shi tidak ada bandingannya di dunia, tetapi karena ini, ada banyak orang yang mendambakannya. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda terlalu lemah untuk dapat melindungi Nian King. Pemimpin dari Sekte Setan Tianyu melanjutkan. Luming sedikit mengernyit. Arti dari pemimpin Sekte Iblis Tianyu sangat jelas. Dia terlalu lemah dalam kultivasi. Guru, Luming dan saya telah melalui hidup dan mati dalam perjalanan ini. Saya percaya pada Luming. Dia pasti akan bangkit dan tidak akan membiarkan orang lain menyakiti murid saya. Kata Xian Yanqing. Cier, kamu terlalu naif. Bagaimana benua Shenhuang bisa dibandingkan dengan benua Yuan, kata pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Tapi, Tuan. Xian Yanqing ingin mengatakan lebih banyak. Nian King. Luming menyela kata-kata Xian Yanqing dan berkata, Nian King, senior benar. Benua Yuan jauh lebih besar dari benua Shenhuang. Di benua Yuan, kultivasi saya memang terlalu rendah untuk diberikan. Anda berjanji terlalu banyak, tapi saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Ketika saya mencapai Ling Yun suatu hari nanti, maka saya benar-benar bisa bebas dari dunia. Jadi, Nian King, kamu bisa berlatih dengan baik di Sekte Setan Tianyu. Aku akan menemanimu di masa depan. Kamu bisa menaklukkan dunia bersama-sama. Ini adalah perasaan Luming yang sebenarnya. Hanya setelah datang ke Yuanlu barulah Luming menyadari betapa tidak pentingnya dia. Kaisar bela diri, di benua Shenhuang, adalah penguasa tingkat tinggi. Tetapi di benua Yuan, dia hanyalah eksistensi yang paling umum, dan bahkan bisa dikatakan sebagai seekor semut. Yuanlu, yang benar-benar kuat itu seperti awan. Bahkan kaisar yang sebenarnya, Luming, telah melihatnya, itulah teror yang sebenarnya. Hanya dengan mencapai puncak dunia ini kita dapat benar-benar terbebas dari dunia dan tidak terpengaruh oleh orang lain.
Pada saat ini, Luming begitu heroik sehingga tujuannya bukanlah alam suci atau bahkan Kaisar Agung, tetapi puncak dunia. Keyakinan yang tak terlukiskan muncul dari Luming. Sungguh pemuda pemberontak, maka aku akan menunggumu naik ke awan. Silakan, kata pemimpin Sekte Iblis Tianyu sambil melambaikan tangannya. Tuan, saya ingin memberi Luming sepotong kue, kata Xian Yanqing. Baik. Pemimpin Sekte Iblis Tianyu mengangguk, maju selangkah, dan menghilang. Luming. Xian Yanqing memandang Luming, dengan sedikit keengganan di matanya. Gadis bodoh, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk menemuimu. Setelah membaca ini, aku hendak pergi. Aku tidak bisa tinggal di Sekte Iblis Tianyu selamanya. Luming meraih tangan kecil Xian Yanqing dan tertawa. Selain itu, Sekte Iblis Tianyu tidak jauh dari Lembah Dewa Naga. Aku bisa datang mengunjungimu lagi ketika aku punya waktu. Luming melanjutkan. Ya. Xian Yanqing mengangguk ringan, berpegangan tangan dengan Luming, dan menuju keluar Sekte Iblis Tianyu. Segera, setelah meninggalkan Sekte Iblis Tianyu, Xian Yanqing masih enggan untuk pergi dan ingin mengantar Luming pergi sebentar, keduanya hanya berjalan melewati kehampaan, bergerak maju tanpa terburu-buru atau menunda. Dengan cara ini, setengah hari berlalu. Xiao Qing, silakan kembali. Jika kamu mengirimku lagi, kamu akan dikirim ke Lembah Dewa Naga. Luming berkata sambil tersenyum. Luming, jangan salahkan guru, dia. Bisik Xian Yanqing, tetapi sebelum dia selesai berbicara, mulut merahnya telah ditutup oleh Luming. Keduanya berpelukan erat, seolah menyatu. Setelah lebih dari 10 menit, keduanya berpisah. Tidak perlu bicara lebih banyak, aku tahu, kamu percaya padaku, suatu hari aku akan berada di dunia Lingyun, dan kemudian, tidak ada yang akan menghentikan kita. Luming tersenyum, lalu mengeluarkan gelang hitam dan memakainya. Xian Yanqing. Itu adalah gelang yang diperoleh Luming dari alam rahasia Kaisar. Prajurit suci. Xian Yanqing berbisik, matanya sedikit merah. Gadis bodoh, kembalilah, aku pergi. Luming mencium dahi Xian Yanqing, lalu berbalik dan pergi. Luming, aku juga akan bekerja keras untuk berlatih. Saat kamu naik ke awan, aku akan menemanimu. Sebuah suara samar keluar, dan Xian Yanqing berbalik dan menuju ke Sekte Iblis Tianyu. Luming merentangkan tubuhnya dan berjalan di udara, membiarkan angin kencang menerpa wajahnya. Suatu hari nanti, aku akan menguasai dunia. Luming meraung, suaranya bergema ribuan mil jauhnya. Sekte Setan Tianyu dan rombongan mengatakan bahwa dia merasa nyaman, tapi itu bohong. Itu saja untuk generasi muda. Pada akhirnya, bahkan guru Xian Yanqing muncul. Meskipun kata-katanya tidak terlalu tajam, sikapnya jelas. Luming sekarang terlalu lemah dan tidak layak untuk Xian Yanqing, jadi dia harus menjauh darinya. Xian Yanqing semaksimal mungkin. Inilah yang dimaksud dengan pemimpin Sekte Setan Tianyu. Sebelum datang ke Yuanlu, Luming tidak menyangka bahwa Xian Yanqing akan disukai oleh pemimpin Sekte Setan Tianyu, diterima sebagai murid sejati, dan bahkan menjadi orang suci dari Sekte Setan Tianyu. Akibatnya terjadilah gangguan di antara mereka. Luming merasa tercekik di dalam hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa pemimpin Sekte Iblis Tianyu benar, budidayanya masih terlalu lemah. Sekarang dia bersama Xian Yanqing, dia tidak bisa merasa nyaman sama sekali terlepas dari hal lain. Apa yang bisa dia lakukan jika orang kuat di puncak Kaisar bela diri mengingini Xian Yanqing? Kekuatan, semuanya tetaplah kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan yang besar. Sejak dia membentuk aliansi naga, mendominasi benua hutan belantara ilahi, dan membunuh Kaisar Yi, Luming sebenarnya sedikit santai. Meski keinginannya menekuni pencaksilat tidak berubah, namun ia tidak mengalami stres seperti dulu, tanpa tekanan, ia kurang berani untuk maju. Sekarang, ada tekanan kuat lainnya pada dirinya. Luming menembus kehampaan dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi, tanah luas itu lewat dalam sekejap, menuju Lembah Dewa Naga. Tiba-tiba, hati Luming menegang dan dia merasakan krisis yang dahsyat datang. Tanpa ragu, sayap bulu hitam muncul di belakang Luming, mengelilingi Luming di tengah. Memanggil. Di atas langit, pisau ajaib sepertinya menembus seluruh dunia dan menebas ke arah Luming. Kapan?
Pisau ajaib itu menebas sayap bulu hitam, dan seluruh tubuh Luming sepertinya dihantam gunung besar dan terlempar. Setelah terbang puluhan ribu meter, Luming menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sekte Setan Tianyu. Mata Luming seperti kilat. Di langit, 6 sosok turun, menghalangi jalan Luming ke atas, bawah, kiri, dan ke segala arah, samar-samar mengelilingi Luming di tengah. Bab 1476, dicegat di jalan. 6 sosok, dipenuhi aura menakutkan, terjalin satu sama lain, menghalangi semua rute pelarian Luming. 5 kaisar bela diri di tingkat ke-7, dan 1 kaisar bela diri di tingkat ke-6. Murid Luming menyusut tajam. Seorang pria muda dengan rambut panjang terbang, membawa pisau ajaib di punggungnya, tampak seperti dewa iblis muda, dengan aura gila. Orang ini adalah kaisar bela diri tingkat 6. Kemunculan 5 orang lainnya tidak terlihat dengan jelas, seluruh tubuh mereka diselimuti cahaya sihir gelap, dan aura menakutkan mereka melesat langsung ke langit. Kelima orang ini semuanya adalah orang kuat di tingkat ke-7 kaisar bela diri. Sekte Iblis Tianyu, kamu benar-benar menganggapku tinggi. Luming menatap pemuda itu dengan mata kilat. Pisau tadi dibuat oleh pemuda ini. Ini adalah seorang jenius yang mengerikan. Kamu terlalu naif untuk ingin pergi dengan mudah hanya karena kamu melukai kejeniusan dari Sekte Iblis Tianyuku dan menodai orang suci dari Sekte Iblis Tianyuku. Kata pemuda itu, niat membunuhnya sedingin pisau. Haha, Sekte Iblis Tianyu adalah salah satu dari 13 sekte teratas di Changzhou. Apakah kamu memiliki keberanian sebesar ini? Jika rekan-rekanmu dikalahkan, apakah kamu mengirim yang lebih kuat untuk mengejar mereka? Luming mencibir. Pokoknya, jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu tentang semua ini. Wajah pemuda itu masih dingin dan tenang. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Luming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ada tekanan yang sangat kuat pada Lu Ming di tubuh Ming. Mata Luming sedikit terfokus, dan pikirannya berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Luming, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan metode kultivasi Anda, dan saya mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda, kata pemuda itu, dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia juga hadir dan melihat pertarungan antara Luming dan Jin Yu di Sekte Iblis Tianyu. Luming sebenarnya mengalahkan domain tingkat kelima Jin Yu dengan domain tingkat kedua, dia sangat ingin tahu tentang metode apa yang dipraktikkan Luming, dan domainnya sangat menakutkan. Oh, jika Anda menginginkan metode kultivasi saya, Anda dapat memberitahu saya sebuah pertanyaan. Siapa yang mengirim Anda ke sini? Kata Luming. Mata pemuda itu berkilat, lalu dia menyeringai dan berkata, aku hanya ingin membunuhmu, oke, katakan saja. Bunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba meraung dan bergegas menuju pemuda itu, hitam dia mengepakkan sayapnya, memunculkan hembusan angin yang menyapu pemuda itu, kedua sayapnya, seperti 2 pisau surgawi, saling menebas. Mencari kematian. Pemuda itu berkata dengan dingin. Pisau ajaib di belakang punggungnya tidak terhunus, tapi dia menebas dengan telapak tangannya seperti pisau. Pedang iblis yang mengejutkan muncul dan menebas ke depan. Ledakan. Pisau ajaib menebas sayap berbulu hitam, bergetar hebat, tubuh Luming mundur seperti bola meriam, darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tidak ada keraguan bahwa pemuda ini adalah orang yang sangat berbakat dengan kekuatan bertarung yang luar biasa kuat. Meskipun budidayanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat 6, kekuatan tempurnya pasti dapat membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, bahkan sebanding dengan Kaisar Bela Diri tingkat ke-8. Luming benar-benar tak terkalahkan. Jangan mengambil tindakan, blokir segala arah, dan aku akan membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan dingin, melangkah keluar, dan bergegas menuju Luming. Pemuda itu menebas telapak tangannya dengan pisau ajaib yang menakutkan, dan menebas ke arah Luming. Alis Luming bersinar, dan sebuah perisai muncul, menjadi sangat besar, menghalangi dia di depannya. Kapan? Pisau ajaib itu mengenai perisai itu bergetar, dan perisai itu serta Luming terlempar. Seorang prajurit suci, memiliki banyak harta di tubuhnya. Sayang sekali dia sia-sia. Dia telah menyia-nyiakan harta tersebut dengan sia-sia. Mulai sekarang, aku akan membantumu menyimpan harta itu. Ingat, orangnya yang membunuhmu adalah Sekte Iblis Tianyu, Mohi.
Keserakahan di mata pemuda itu menjadi lebih kuat, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, pisau ajaib muncul di belakangnya, dan cahaya menakutkan dari pisau itu mengganggu situasi. Ambil tindakan. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak dan melambaikan sayapnya, seperti kilat hitam, dan terbang menuju Mohi. Mata Mohi menjadi dingin, dan dia hendak menebas dengan pedangnya, tetapi pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul, menyelimuti Mohi di dalamnya, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. 9 segel gerbang ilahi. Luming berteriak, dan 5 pintu tersegel muncul di sekitar Mohi, menekannya. Hancurkan! Mohi meraung dengan liar, dan energi iblis meledak. Di sepanjang pisau iblis, itu berubah menjadi serangkaian cahaya pedang yang mengejutkan, membombardir gelembung transparan. Gelembung transparan itu meraung dan bergetar hebat. Itu hanya bertahan selama 1 nafas sebelum mereka hancur. Gelembung transparan itu pecah, dan 5 pintu yang tersegel menekannya. Penggal! Mohi berjuang keras, cahaya pedang menembus udara, dan 5 pintu yang tersegel juga dibuka satu persatu. Tapi saat ini, Luming sudah muncul tidak jauh dari Mohe. Teknik pedang ilahi. Mata Luming memancarkan 2 sinar cahaya hitam, seperti 2 pedang dewa, ditembakkan ke tubuh Mohe dan langsung ke Dewa Roh. Dewa spiritual Mohe gemetar, dan napasnya menjadi sedikit tidak stabil. Segel Keespantian. Luming meraung, dan di langit, segel kekacauan besar, seperti gunung suci kuno, menekan Mohe, menyebabkan gelombang-gelombang udara yang menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan murid Mohi menyusut dan dia tidak bisa mengabaikannya. Rusak! Mohi meraung, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pisau ajaib, naik ke langit. Boom! Segel Keespantian bertabrakan dengan pedang ajaib, membuat raungan yang mengejutkan. Pada saat ini, waktu sepertinya telah membeku. Lihat aku! Dandan berteriak, dan tubuhnya terbang keluar, terbang di atas segel Keespantian. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan tulisan padat muncul di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi gunung besar. Gunung-gunung berbentuk kura-kura itu menginjak segel Keespantian dengan keras. Ledakan! Berat segel Keespantian meningkat seketika, cahaya pedang yang diubah oleh Mohe runtuh, dan segel Keespantian terus menekan Mohe. Mohi meraung dengan marah, mengangkat telapak tangannya, dan memukul segel Keespantian. Ledakan! Segel Keespantian telah ditembus, namun tubuh Mohe juga jatuh ke bawah seperti meteorit karena kekuatan tersebut. Mohe jatuh ke bawah, dan sebuah celah muncul di lingkaran yang mereka bentuk di sekitar Luming. Menciak! Gelembung menjerit, dan lorong ruang waktu muncul. Luming membawa Dandan dan gelembung ke dalam lorong kosong, muncul ribuan mil jauhnya, lalu mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mohe bergegas ke langit lagi, matanya dipenuhi nyala api yang menakjubkan, dan dia meraung dengan marah, kejar. View! Memanggil! Memanggil! Mohi dan 5 orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 berubah menjadi 6 sinar cahaya ajaib dan mengejar Luming. Luming mengeluarkan setumpuk batu mentah dan menelannya untuk memulihkan energi aslinya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia tahu bahwa pukulan tadi tidak dapat berbuat apa-apa pada Mohi. Kekuatan tempur Mohe terlalu kuat. Baru saja, Mohe meremehkan musuh, dan Luming mengejutkannya. Dia menggunakan Dandan dan Bubble untuk meluncurkan serangkaian serangan. Akhirnya, dia menggunakan Keespantian Seal ditambah kekuatan Dandan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Hanya dengan teknik pedang iblis dapat dikalahkan dalam satu gerakan. Tapi itu seharusnya tidak menyakiti Mohi. Bagaimanapun juga, Mohe sendiri adalah seorang jenius tertinggi dengan kekuatan tempur yang kuat. Tingkat kultivasi Luming masih jauh tertinggal dari lawannya. Untuk dapat mencapai langkah ini sudah menjadi batasnya. Bab 1477 Gurun Kematian. 7 sinar cahaya hitam, satu demi satu, menembus kehampaan seperti 7 sambaran petir. Meskipun Luming memiliki sayap hitam dan kekuatan mutiara pengikat angin, kecepatannya sangat mencengangkan, namun ia menderita karena tingkat kultivasinya yang rendah. Mohi dan 5 orang kuat lainnya di Kaisar Bela Diri tingkat ke-7 meledak dengan energi sejati mereka dan menggunakan kultivasi mereka yang kuat untuk menggigit di belakang Luming dan mengejarnya dari dekat.
Segera setelah itu, mereka terbang jauh, namun jarak antara kedua belah pihak tidak pernah melebar, juga tidak mendekat. Gelembung. Luming mengirim pesan ke Bubble. Gelembung berkicau, membuka saluran ruang waktu, dan Luming terbang masuk. Saat berikutnya, dia muncul ribuan mil jauhnya, dan jaraknya tiba-tiba melebar. Sial, tidak mudah untuk melarikan diri. Mohe meraung, dan dengan lambaian tangannya, sebuah harta karun terbang keluar. Ini adalah pesawat ulang-alik pemecah udara, begitu terbang, ia tumbuh tertiup angin dan dengan cepat menjadi panjang ratusan meter. Ayo, teriak Mohe. 5 master tingkat ketujuh lainnya terbang ke pesawat luar angkasa yang memecahkan langit. Memanggil. Pesawat ulang-alik pemecah langit itu bersinar dan terbang sekaligus, kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat dari kecepatan terbang mereka, dan dengan cepat mendekati Luming. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah. Pesawat ulang-alik pemecah langit sangat cepat sehingga merupakan alat yang khusus digunakan oleh ahli seni bela diri Yuan Lu untuk bergegas dalam perjalanannya. Wajah Luming muram, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan terbang dengan seluruh kekuatannya, tetapi pesawat luar angkasa pemecah langit di belakangnya masih mendekat. Setelah beberapa saat, Luming harus meminta Bubble untuk membuka saluran ruang waktu lagi dan memperlebar jarak antara kedua pihak. Nah, berapa lama aku bisa berlari? Di dalam pesawat ulang-alik, mata Mohi sangat dingin. Dengan cara ini, setengah hari berlalu. Ini tidak akan berhasil. Luming mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, Pao Pao akan kewalahan dan energinya akan habis. Ketika dia ditangkap, dia tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Di depan, sebuah sungai besar muncul. Yang aneh adalah air sungai itu berwarna hitam, hitam seperti tinta, sungguh aneh. Di seberang sungai juga terdapat dunia hitam. Tanah hitam, bebatuan hitam, bahkan bunga dan pepohonan hitam. Dipisahkan oleh sungai, seperti dua dunia, sungguh aneh. Tapi Luming hanya terkejut sesaat dan terbang lurus tanpa henti, menyeberangi sungai, dan menuju dunia hitam yang aneh. Memanggil. Tidak lama setelah Luming terbang di atas sungai, pesawat luar angkasa pemecah langit muncul, tetapi tidak terus terbang, melainkan berhenti di depan sungai. Mohi dan 5 orang kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh terbang keluar dari pesawat ulang-alik pemecah langit, dan Mohi menyingkirkan pesawat ulang-alik pemecah langit. Anak ini benar-benar melarikan diri ke gurun kematian, yang pertama dari 6 area terlarang di Changzhou. Mohi mengerutkan kening dan memandang dunia di seberang sungai, dengan ketakutan dan ketakutan di matanya. 5 orang lainnya memandang ke seberang sungai dengan ekspresi ketakutan yang sama. 6 area terlarang di Changzhou penuh dengan bahaya, dan mereka yang kuat di alam suci akan mati jika masuk. Gurun kematian di hadapan kita bahkan lebih mengerikan lagi, ini adalah yang pertama dari 6 kawasan terlarang. Tidak diketahui kapan ada, hanya diketahui sudah ada sejak lama. Menurut legenda, dalam jangka waktu yang lama masa lalu, seorang kaisar masuk, tetapi pada akhirnya dia mundur karena ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang ditemui kaisar di dalam. Yang saya tahu hanyalah bahaya, bahaya ekstrim. Tuan Mohi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pria besar berjubah hitam. Kejar dia dan bunuh dia. Jika kamu ingin melihatnya hidup, kamu ingin melihat mayatnya. Kata Mohi dengan suara dingin. Dia sangat percaya diri dan membawa 5 prajurit Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh untuk membunuh Luming. Ini awalnya merupakan hal yang sangat mudah, tetapi dengan budidaya Luming, tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi Luming lolos, dan bahkan lolos dari tangannya. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepadanya ketika dia diminta untuk kembali? Oleh karena itu, dia sangat membenci Luming dan harus membunuh Luming. Mengejar? Ekspresi 5 orang kuat di tingkat ketujuh Kaisar Bela Diri berubah dengan liar, dan ekspresi mereka sangat jelek. Ya, dan itu kamu. Cepatlah, jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat anak itu. Kamu harus tahu siapa yang memberi perintah kali ini. Anak ini melarikan diri. Aku akan baik-baik saja jika aku kembali, tapi kamu baiklah, kamu harus tahu konsekuensinya. Mohi berkata dengan dingin. Ekspresi dari 5 Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh yang kuat menjadi lebih jelek, mereka saling memandang, dan akhirnya mereka mengertakkan gigi dan berubah menjadi 5 sinar cahaya ajaib, bergegas melintasi seberang sungai dan mengejar Luming di kecepatan tinggi.
Nak, kamu adalah makhluk yang mirip semut. Kamu harus mematuhi takdir dan menjadi semut yang baik, tetapi kamu harus pergi ke sekte setan Tianyu. Katak itu ingin makan daging angsa, jadi aku hanya bisa membuatmu menghilang. Melihat ke arah dunia gelap, dan suara dingin keluar. Setelah Luming terbang melintasi sungai, dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Di bawah, medannya sangat kompleks, berlubang dan bebatuan terjal, dan bebatuan ini semuanya berwarna hitam. Ada pohon-pohon kuno besar yang tumbuh di tanah. Tapi pohon-pohon kuno ini semuanya berwarna hitam, dengan batang dan cabang yang saling bertautan, yang mana sangat aneh. Terlebih lagi, semakin jauh ia terbang, semakin besar pula pohon-pohon kuno yang muncul, dan tingginya menjadi semakin mencengangkan. Pohon hitam kuno setinggi ratusan meter ada di mana-mana, di mana-mana. Saat ini, Luming memperhatikan 5 orang mengejarnya. Orang-orang ini benar-benar menghantui. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Dalam sekejap mata, mereka telah terbang puluhan ribu mil dan masih berada di dunia hitam ini, seolah dunia hitam ini tidak ada habisnya. Tiba-tiba, Luming merasakan bayangan besar muncul di atas kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sekilas, pupil mata Luming tiba-tiba menyusut. Jauh di langit, pada suatu saat, seekor burung besar muncul. Burung raksasa ini berpenampilan sangat aneh, sebenarnya berkepala 2, berwarna hitam pekat. Matanya merah seperti nyala api merah, kuncinya besar sekali hingga lebar sayapnya melebar menutupi langit bagaikan kegelapan. Awan menutupi daratan Ming dan 5 prajurit kuat di tingkat ke-7 Kaisar bela diri di belakangnya semuanya diselimuti bayangan. Gah! Tiba-tiba, elang raksasa itu berkicau, dan gaya gravitasi yang menakjubkan sepertinya meletus dari mulutnya, menyelimuti pria kuat di Kaisar bela diri tingkat ke-7. Tidak! Orang kuat Kaisar bela diri tingkat ke-7 menjerit ketakutan, tubuhnya terbang tak terkendali, dan terbang menuju mulut burung raksasa itu, lalu seperti seekor semut, ia ditelan oleh burung raksasa itu. Luming terkejut, seorang pria kuat di tingkat ke-7 Kaisar bela diri ditelan tanpa perlawanan apapun saat berhadapan dengan burung raksasa ini. Kekuatan burung raksasa ini sungguh mengerikan. Gah! Burung raksasa itu berkicau, matanya seperti kilat, mengamati Luming dan 4 Kaisar bela diri tingkat ke-7 yang tersisa. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah drastis, dan dia segera bergegas ke tanah. Tanahnya ditumbuhi pohon-pohon hitam kuno setinggi ratusan meter, yang cukup menghalangi pandangan burung raksasa itu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, 4 Kaisar bela diri tingkat ke-7 yang kuat juga menukik ke bawah dan bergegas ke pohon kuno hitam 1001 di belakang Luming. Benar saja, begitu mereka bergegas ke tanah di bawah, burung raksasa itu berkicau, melihat sekeliling, dan membubung ke langit alih-alih terus menyerang. Orang-orang ini benar-benar bertekad untuk menyerah. Luming menemukan bahwa 4 orang kuat di Kaisar bela diri tingkat ke-7 masih mengejarnya, berlari dengan kecepatan tinggi melalui hutan hitam. Menabrak. Luming melangkah maju, menggunakan teknik elemen angin, dan bergegas keluar. Bab 1478 Krisis di setiap langkah. Di angkasa terdapat makhluk-makhluk menakutkan seperti burung raksasa. Mereka tidak berani terbang di angkasa dan hanya bisa berlari di bumi. Tanah di sini juga sangat aneh, berlubang-lubang, seolah-olah telah terkorosi oleh sesuatu, sangat aneh, pohon-pohon hitam kuno itu berakar di tanah ini. Di belakangnya, ada 4 prajurit yang tersisa di Kaisar bela diri tingkat ke-7, terus-menerus bolak-balik melalui hutan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mengejar Luming. Luming hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, bahkan jika dia menghadapi orang kuat dari Kaisar bela diri tingkat ke-7, tidak ada kemungkinan untuk menang, dan dia bahkan akan terbunuh. Terlebih lagi, itu adalah 4 Kaisar bela diri tingkat ke-7. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Luming tanpa sadar melihat seorang pria kuat dari Kaisar bela diri tingkat ke-7 menginjak tumpukan lumpur hitam. Lumpur itu segera dipenuhi dengan gas hitam. Orang kuat itu dilarikan oleh gas hitam dan berteriak. Menjerit, lalu di mata ngeri beberapa orang lainnya, langsung terkorosi dan berubah menjadi genangan lumpur. Wocao, tempat apa ini? Luming berteriak dalam hatinya, dengan keringat dingin mengucur di wajahnya. Seorang pria kuat dari Kaisar bela diri tingkat ke-7 menginjak lumpur hitam dan mati begitu saja.
Baru saja, Luming juga melewati bongkahan lumpur itu, tapi untungnya dia tidak menginjaknya. Tempat ini berada dalam krisis di setiap langkahnya. Tiga kaisar bela diri tingkat ketujuh yang tersisa memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, tetapi mereka masih mengejar Luming. Ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Mengapa mereka begitu putus asa dan enggan mengejarku? Hati Luming berkilat kebingungan. Jika Mohi hanya cemburu karena masalah Xie Nianqing dan ingin menyingkirkannya, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Di tempat berbahaya seperti itu, dia seharusnya sudah berhenti sejak lama. Mungkinkah dia harus mengejarnya di bawah perintah orang besar di Sekte Iblis Tianyu? Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Segera setelah itu, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Di depan, medan menjadi lebih rumit, dengan banyak puncak dan ngarai yang bermunculan. Ledakan! Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari ngarai yang sangat besar. Kemudian, Luming melihat sekelompok banteng hitam yang agung bergegas keluar dari ngarai dan bergegas menuju mereka. Banteng hitam ini memiliki perawakan yang megah, sebagian besar tingginya 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter, berwarna hitam pekat dan terlihat seperti terbuat dari besi, matanya berwarna merah darah, mirip dengan elang raksasa sebelumnya. Di antaranya, ada yang lebih besar, tingginya 4 atau bahkan 5 meter. Melenguh! Melenguh! Segera setelah banteng hitam ini muncul, mereka mengaum dengan keras, menyebar, dan menyerang ke arah Luming dan yang lainnya. Melenguh! Seekor banteng hitam dengan tinggi 3 meter muncul di sisi kanan Luming, kedua tanduknya, seperti dua pisau, mengenai Luming. Keluar! Luming mengayunkan tubuhnya untuk menghindari tabrakan banteng hitam, dan meninju. Menabrak! Pukulan ini mengenai banteng hitam dan membuat banteng hitam itu terbang menjauh. Banteng hitam ini, yang kira-kira setara dengan prajurit tingkat pertama Kaisar Bela Diri, tidak dapat menghentikan Luming sama sekali. Ia terlempar ratusan meter oleh pukulan Luming dan menghantam dinding puncak gunung. Kerikil itu beterbangan, lalu sapi hitam itu menggelengkan kepalanya dan berdiri kembali. Sangat sulit. Luming terkejut. Meskipun pukulannya barusan tidak dalam kekuatan penuh, jika Kaisar Bela Diri biasa dipukul pada tingkat pertama, tubuhnya akan meledak dan mati, tetapi banteng hitam ini tampaknya baik-baik saja. Melenguh! Melenguh! Setelah Luming menerbangkan satu ekor, dua ekor lembu jantan hitam lagi bergegas. Kekuatan kedua banteng hitam ini bahkan lebih mencengangkan, mencapai Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Luming melancarkan dua pukulan berturut-turut, menjatuhkan kedua banteng hitam itu, tetapi seperti yang sebelumnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya terbuat dari baja. Terlebih lagi, di dalam lembah, banteng hitam terus berlari keluar. Sekilas jumlahnya setidaknya ada 1000, namun mereka masih belum mencapai ujung, dan mereka terus berlari keluar. Di antara banteng hitam ini, yang memiliki budidaya terburuk semuanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Yang lebih kuat termasuk Kaisar Bela Diri tingkat kedua, Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Luming bahkan melihatnya di Kaisar Bela Diri tingkat ke-6. Ledakan! Banteng hitam itu melompat dan menginjak-injak bumi, dan bumi bergemuruh dengan keras, seperti gempa bumi. Bunuh! Keluar! Tiga master dari Sekte Iblis Tianyu juga bertarung dengan He Inyo. Cahaya pedang hitam meletus, dan sekelompok besar sapi hitam dicincang dan diterbangkan. Beberapa sapi terlemah akhirnya berhasil menembus pertahanan mereka dan terbelah menjadi dua bagian, dengan darah hitam mengalir keluar. Melenguh! Melenguh! Tampaknya terstimulasi oleh darah, banteng hitam ini menjadi lebih marah. Kebanyakan dari mereka bergegas menuju tiga pembangkit tenaga listrik Sekte Iblis Tianyu, di antaranya ada banyak yang berada di tingkat ke-6 Kaisar Bela Diri. Tiga orang kuat dari Sekte Iblis Tianyu saling membunuh, ketiganya bekerja sama dan perlahan mendekati Luming. Menabrak! Luming juga dikelilingi oleh sekelompok banteng hitam, yang terkuat mencapai Kaisar Bela Diri tingkat kelima. Menabrak! Luming meninju, memukul kepala banteng hitam tingkat 5 Kaisar Bela Diri. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Tinjunya terasa mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Masing-masing banteng hitam ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayo pergi! Luming menggunakan teknik elemen angin,
sedikit di atas kepala banteng hitam, dan bergegas ke depan. Tapi banteng hitam ini tidak kenal lelah dan mengejar Luming. Beberapa sapi hitam bahkan memiliki garis-garis cahaya hitam di tanduknya, menyerang Luming. Luming melebarkan sayap hitamnya dan menahannya di belakangnya, menghalangi cahaya hitam. Melenguh. Pada saat ini, auman banteng yang menggemparkan bumi datang dari ngarai, dan kemudian bumi berguncang, dan seekor banteng besar dengan perawakan yang menakjubkan bergegas keluar. Sapi hitam ini tingginya 10 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter, seperti bukit kecil dan memancarkan aura yang menakjubkan. Melenguh. Begitu banteng hitam ini bergegas keluar, ia bergegas menuju 3 orang kuat dari sekte Iblis Tianyu. 3 orang kuat dari sekte Iblis Tianyu, dengan kekuatan mereka yang kuat dan aura iblis yang mendidih, secara alami lebih menarik daripada Luming. Menabrak. Banteng hitam besar itu, dengan satu tendangan di anggota tubuhnya, langsung melintasi jarak beberapa ribu meter, seperti bukit, dan menuju ke salah satu dari mereka. Tidak baik. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia menebas banteng hitam besar itu dengan pedang sihir yang mengejutkan. Tetapi banteng hitam raksasa itu sepertinya tidak melihatnya, dan langsung menabraknya. Pisau ajaib itu roboh, dan banteng raksasa itu menghantam orang kuat dari sekte Iblis Tianyu. Pria itu menjerit dan terlempar, menghancurkan puluhan banteng hitam. Potongan pohon kuno itu tidak bernafas sama sekali. Satu tabrakan dan dia terbunuh. Kekuatan banteng hitam ini sungguh luar biasa kuat. 2 orang lainnya melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Melenguh. Banteng hitam raksasa itu meraung keras, tanduk di kepalanya bersinar, dan 2 sinar cahaya hitam, seperti 2 pisau ajaib, terbang keluar dan menebas 2 orang kuat dari sekte Iblis Tianyu. Keduanya melawan dengan pedang ajaib mereka, tetapi mereka berdua mengerang, dan tubuh mereka terlempar. Darah muncrat dari mulut mereka. Kemudian, mereka diliputi oleh sapi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa lampu pedang yang terlihat berkedip, dan kemudian mereka terbang menjauh. Menjadi semakin lemah. Pada saat ini, banteng hitam raksasa memandang ke arah Luming, lalu meraung dan bergegas menuju Luming. Wo Chao! Luming berteriak dengan marah, dan dengan cepat meminta Babel untuk membuka saluran ruang waktu dan bergegas maju ribuan mil. Bab 1479 Pohon Pencerahan Kuno Setinggi Langit. Melihat Luming melarikan diri, banteng hitam raksasa itu meraung dan mengejar ke arah pelarian Luming. Luming menggunakan keterampilan tubuhnya dan terus bergerak maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Luming menemukan bahwa semakin sedikit pohon hitam kuno di daerah ini, tetapi ada gumpalan kabut hitam yang melayang di antara langit dan bumi. Mendesis, esensi pelindung tubuhnya mengeluarkan suara mendesis. Kabut hitam merusak energi aslinya. Luming dengan cepat menampilkan domain kekacauan, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan kabut hitam di sekitarnya. Namun, kabut hitam ini sangat mengejutkan hingga menempel di alam kekacauan, dan bahkan alam kekacauan mengeluarkan suara mendesis. Yang lebih mencengangkan lagi, sayap berbulu hitam pun seperti ini, sayap berbulu hitam menempel pada kabut hitam dan mengeluarkan suara seperti terkorosi. Bahkan alam kekacauan dan senjata suci bisa terkorosi, wajah Luming tampak jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Terlalu berbahaya untuk terus berjalan. Sebenarnya auranya seperti ini? Di bahunya, wajah Dandan tampak serius dan bingung. Dandan, apa arti aura ini? Luming bertanya. Ini bukan nafas dari dunia ini. Dandan mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Bukankah ini dunia? Apakah ini surga? Luming bertanya. Tidak. Dandan menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ledakan. Di belakang, bumi bergemuruh, dan sosok banteng hitam raksasa seperti bukit kecil muncul. Wo Chao, kita mengejarnya lagi, apakah kita perlu melakukan ini? Luming benar-benar tidak bisa berkata-kata. 5 orang kuat dari sekte Iblis Tianyu sudah mati, tapi sekarang, raksasa hitam ini mengejar tanpa henti. Raksasa ini sangat kuat sehingga dapat dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, juga dapat dengan mudah membunuh Luming. Luming hanya bisa gigit peluru dan terus berlari ke depan. Semakin jauh dia pergi,
semakin tebal kabut hitamnya, dan alam kacau serta sayap hitamnya terus mengeluarkan suara mendesis. Banteng hitam raksasa itu, setelah dikejar beberapa saat, tiba-tiba berhenti, tampak sedikit ketakutan, menggonggong beberapa kali, berbalik, berlari mundur, dan menghilang. Sapi ini akhirnya pergi. Apa yang terjadi? Sepertinya dia ketakutan, gumam Luming. Omong kosong, tentu saja dia takut nak. Lari, maju, teriak Dandan. His, his, his. Pada saat ini, suara mendesis datang dari sisi kiri dan kanan, dan kemudian, Luming melihat dua ular piton raksasa menjijikkan merangkak mendekat. Di kiri dan kanan terdapat seekor ular piton raksasa di setiap sisinya. Ular piton raksasa jenis ini sebenarnya memiliki 3 kepala, dan diameter tubuhnya lebih dari 100 meter, yang sangat besar sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuhnya compang-camping dan cairan hitam terus mengalir keluar, yang sangat mengalir. Ini adalah ular piton raksasa yang belum pernah didengar atau dilihat Luming sebelumnya, memancarkan aura yang sangat jahat dan membuat orang merasa 10 kali lebih menakutkan daripada raksasa hitam sebelumnya. Luming akhirnya tahu kenapa raksasa hitam itu tiba-tiba kabur karena dua ular piton raksasa tersebut. Ular piton raksasa itu muncul, menatap Luming dengan mata merahnya. Lari! Luming tidak ragu-ragu dan berlari ke depan seperti orang gila. His, his. Kedua ular piton raksasa itu melihat Luming melarikan diri, dan ketiga kepala mereka menjerit satu demi satu, tubuh besar mereka memutar dan mengejar Luming. Diameter tubuhnya mencapai 100 meter, seperti dua barisan pegunungan, Luming seperti semut di depannya. Sayap hitam Luming terus mengepak, mengabaikan kabut hitam, dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dari waktu ke waktu, bantuan Pao Pao diperlukan untuk menghindari kejaran kedua ular piton raksasa tersebut. Jika tidak, Luming akan ditelan oleh dua ular piton raksasa yang menakutkan tersebut. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kabut di sekitarnya menjadi semakin tebal, dan kekuatan korosifnya menjadi semakin kuat. Luming mencoba melarikan diri sambil menahan kabut hitam di sekelilingnya. Kerugiannya sangat tinggi. Pada saat ini, Luming berkeringat dan terengah-engah. Sedangkan untuk Pao Pao hampir sama, dia sudah lelah dan terbaring di atas tubuh Luming. Tempat macam apa ini? Aneh sekali. Apakah aku, Luming, akan mati di sini hari ini? Terkubur dalam perut ular. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Aku berjanji pada Xiao Qing bahwa aku akan menaklukkan dunia bersamanya. Luming mengertakkan gigi. Cahaya di antara alis bersinar, dan tubuh kedua Ming Lian muncul dengan satu langkah. Prasasti padat melintas, dan tubuh utama memasuki peta gunung dan sungai, menelan batu asli, dan pulih. Tubuh sekunder Ming Lian telah pulih sepenuhnya setelah periode waktu ini, dan ini juga merupakan berkah tersembunyi, budidayanya semakin meningkat, dan 4 lampu spiritual telah menyala. Tubuh kedua bergegas, setelah beberapa saat, ketika api spiritual dari tubuh kedua habis dikonsumsi, tubuh utama muncul dan terus bergerak maju. His. Pada saat itu, kedua ular piton raksasa itu tiba-tiba berhenti, memandang ke depan, seolah menunjukkan rasa takut, lalu berbalik dan berenang menjauh. Hati Luming mulai terasa dingin. Dia memikirkan banteng raksasa sebelumnya, mungkinkah dia telah memasuki wilayah dengan keberadaan yang lebih menakutkan dan menakuti kedua ular piton raksasa itu? Luming berdiri di sana, sejenak tidak tahu kemana harus pergi. Dia sekarang tahu bahwa daerah ini pada dasarnya adalah tanah terlarang, penuh bahaya. Luming, teruslah bergerak maju. Dandan melihat ke kejauhan dan berkata, "Terus bergerak maju? Semakin jauh Anda melangkah, kabut hitam menjadi semakin kuat, dan belum ada keberadaan yang menakutkan," kata Luming. Pada saat ini, kabut hitam membuat case real miliknya sedikit bergetar. Jika terus seperti ini, Luming tidak akan bisa bertahan lama. Adapun sayap hitam, Luming telah menyimpannya, jika tidak maka akan terkorosi. "Dengarkan aku, itu benar," kata Dandan. "Oke, aku akan mendengarkanmu saja." Luming mengertakkan gigi dan melangkah maju. Yang mengejutkan Luming, dia terus bergerak maju dan tidak menemui bahaya, juga tidak ada binatang aneh yang muncul. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1000 mil, Luming tiba-tiba berhenti, matanya melebar dan dia melihat ke depan, seolah seluruh tubuhnya membeku. Sebab, Luming melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya.
Di depan saya, entah seberapa jauh, sebatang pohon kuno yang menjulang tinggi menjulang dari tanah dan menerobos ke dalaman kehampaan. Pohon purba ini terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu megah, seperti pohon dunia yang legendaris, setinggi langit, di dahannya terdapat jalan yang dipenuhi aura yang sangat misterius. Luming terdiam. Pencerahan pohon purba. Sekilas Luming mengenalinya. Ini sebenarnya adalah pohon pencerahan kuno yang sudah matang sepenuhnya. Menurut legenda, di masa lalu, akan ada pohon pencerahan kuno di samping banyak pusat kekuatan puncak. Tapi di sini, Luming benar-benar melihat pohon pencerahan kuno yang sudah matang. Dan di bawah pohon kuno pencerahan, ada sesosok tubuh yang duduk bersila. Sosok ini sangat tinggi dan agung. Hanya duduk bersila, bagian atas kepalanya menjulang ke langit. Ada awan dan kabut yang mengelilingi tubuhnya. Tubuhnya lebih tinggi dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu agung? Namun, jaraknya terlalu jauh dan kabut hitam memenuhi udara. Luming tidak dapat melihat penampakan spesifik dari sosok ini. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa sepertinya ada dua tanduk di atas kepala sosok itu, seperti dua tanduk. Tanduk sapi. Bab 1480 Pertempuran Mengejutkan. Orang ini, benar-benar orang ini. Dalam pertarungan saat itu, orang ini sebenarnya tidak mati, teriak Dandan. Luming kaget, mungkinkah Dandan mengenali sosok ini? Dandan, apakah kamu kenal dia? Luming bertanya dengan suara rendah. Dia sekarang memastikan bahwa kedua ular piton raksasa itu mundur mungkin karena angka ini. Jauh di dalam tanah terlarang yang menakutkan ini, sebenarnya ada pohon pencerahan kuno yang matang. Di bawah pohon pencerahan kuno, ada sosok agung duduk bersila, yang di luar dugaan Luming. Apalagi Dandan sepertinya masih saling kenal. Omong kosong, aku mengenali orang ini bahkan setelah dia berubah menjadi abu. Gumam Dandan dengan ekspresi marah di wajahnya. Bukankah dia akan menjadi lawan Dandan orang ini? Dandan adalah salah satu dari 10 monster perang teratas, jadi seberapa menakutkankah sosok agung ini? Detak jantung Luming semakin cepat. Kicau. Bubble berkicau sambil menatap sosok itu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, sosok agung itu tiba-tiba membuka matanya, dan dari matanya, dua sinar cahaya terang keluar, seperti dua pedang yang sangat tajam, yang seolah membelah dunia menjadi dua. Tatapan sosok agung itu mula-mula tertuju pada Bubble, lalu pada Dandan, dan akhirnya pada Luming. Tersapu oleh pandangan ini, Luming merasa seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan yang mengerikan, dan bahkan napasnya tidak lancar, seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Kuat, terlalu kuat. Luming hanya punya satu pikiran di benaknya. Sosok ini tidak meledak dengan aura yang luar biasa. Dia hanya memandang Luming dengan santai. Luming merasakan tekanan yang mengerikan. Tekanan semacam ini seolah-olah dia tidak bisa menahannya di hadapan seluruh pikiran alam semesta. Luming merasa selama pihak lain punya pemikiran, dia akan musnah. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari kehampaan di kejauhan, penuh kekerasan. Itu. Pada saat ini, Luming mengalihkan pandangannya dari pohon pencerahan kuno dan sosok agung, dan melihat ke kedalaman kehampaan. Di sana, ruang itu sepertinya telah membuka sebuah lubang besar, sebuah lubang yang sangat besar sehitam tinta, diam-diam melayang di udara. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah mengarah ke jurang neraka. Dan raungan mengerikan itu datang dari lubang yang seperti jurang itu. Mengaum. Mengaum. Kemudian, auman demi auman terdengar semakin keras dan mengkhawatirkan. Suara itu membentuk gelombang suara yang menakutkan, yang berdampak hebat, menyebabkan alam kekacauan Luming bergetar hebat, tubuh Luming terguncang, dan dia mundur terus-menerus, hampir mengeluarkan seteguk darah. Suara yang sangat buruk. Ada jarak yang tidak diketahui antara Luming dan lubang tersebut, tetapi suara yang keluar dari lubang tersebut sebenarnya dapat melukai Luming. Pada saat ini, sosok agung itu berdiri. Begitu dia berdiri, sosoknya menjadi lebih megah, berdiri tegak dengan langit. Sosok agung itu menjentikkan jarinya sedikit, dan seberkas cahaya terbang ke arah Luming dan yang lainnya, membentuk tirai tipis untuk menghalangi Luming dan yang lainnya. Suara mengerikan itu langsung menghilang.
Sosok agung itu sebenarnya sedang melindungi mereka, sepertinya mereka memang kenalan lama dan. Mata Luming berbinar. Mengaum. Raungan itu mengguncang langit, dan pada saat ini, Luming melihat pemandangan yang menakjubkan. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari lubang gelap. Kedua tentakel ini sangat besar, seperti dua tentakel gurita, berwarna hitam pekat. Dua tentakel direntangkan dan ditekan di kedua sisi lubang besar itu, berpegangan kuat-kuat, seolah ingin tubuh yang lebih besar di belakangnya keluar. Potong! Sosok agung itu melontarkan satu kata dengan acuh tak acuh, dan langit dan bumi meraung. Sepertinya ada jalan besar yang akan datang, dan dua bilah pedang yang menakutkan menebas ke arah dua tentakel. Tapi saat ini, dua tentakel gelap lagi terbentang dari lubang gelap dan berguling ke arah kedua bilahnya, dengan dua poni, kedua bilah itu dikalahkan. Menabrak! Menabrak! Sosok agung itu melangkah keluar, matanya seperti kilat, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya tak berujung, seperti jalan langit dan bumi yang mengelilinginya. Luming kaget saat melihatnya. Keadaan macam apa ini? Tubuhnya bergerak dan jalannya bergerak, seperti jalan langit dan bumi. Itu adalah senjatanya dan budaknya. Keadaan pikiran ini sudah luar biasa dan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ledakan! Ledakan! Sosok yang menjulang tinggi itu meninju dua kali berturut-turut. Kedua tentakel hitam pekat itu meledak, dan cairan hitam tak berujung terbang ke segala arah, tersebar di tanah. Ada juga gumpalan kabut hitam yang muncul dari cairan hitam tersebut. Jantung Luming berdetak kencang, mungkinkah kegelapan dunia, kabut hitam di mana-mana, dan lumpur hitam semuanya disebabkan oleh ledakan tentakel? Mengaum. Tentakelnya putus, dan raungan marah serta gelombang suara yang menakutkan datang dari lubang gelap, menyebabkan kekosongan di mana sosok agung itu terus runtuh dan berubah menjadi kekacauan. Gelombang suara yang menakutkan melewati jarak yang tak berujung dan bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Ledakan! Tubuh Luming terguncang, dia merasakan darahnya mendidih, dan aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Dan, yang berada di bahu Luming, bahkan terpesona. Omelan itu, orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Karena kamu ingin melindungi kami, kenapa kamu tidak mengisolasi gelombang suara sepenuhnya dan membiarkan beberapa di antaranya menembus? Orang ini melakukannya dengan sengaja. Dia iri padaku. Teriak Dan penuh kebencian. Menatap sosok yang menjulang tinggi di kejauhan. Mengaum. Di dalam lubang, auman terus berlanjut, dan sebuah kepala besar muncul di dalam lubang. Kepalanya ditutupi sisik, dan sebenarnya ada 3 mata di antara alisnya. 3 mata? Luming tidak bisa tidak memikirkan klan bermata 3 yang dia temui di sebuah pulau kecil di surga selama pertempuran keberuntungan. Sebuah kepala besar muncul, dan dari mata ketiga di antara kedua alisnya, seberkas sinar kehancuran melesat ke arah sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu meninju, menghancurkan cahaya penghancur. Pada saat ini, beberapa tentakel lagi menjulur dari dalam lubang dan menekan di sekitar lubang. Sosok besar itu sepertinya merangkak keluar dari dalam. Kembali. Sosok agung itu berbicara, suaranya bergulir, dan dia meninju, dan dunia dimusnahkan di bawah kekuatan tinju. Tentakel yang ditekan di sekitar lubang meledak satu persatu. Cairan hitam tersebar di seluruh daratan yang luas, dan beberapa di antaranya bahkan disemprotkan ke arah Luming dan yang lainnya. Untungnya, perisai cahaya yang dipasang oleh sosok yang menjulang tinggi menghalangi cairan hitam tersebut. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi Luming dan yang lainnya. Bunuh! Pada saat ini, sosok yang menjulang tinggi itu meraung, melangkah keluar, dan langsung menuju ke dalam lubang gelap. Ledakan! Ledakan! Raungan yang mengejutkan meletus di lubang gelap, dan kehampaan itu runtuh. Luming melihat pemandangan di dalam melalui kehampaan yang runtuh. Sosok besar, bersisik, agak mirip dengan klan bermata 3 yang dia lihat sebelumnya. Namun, ukurannya jauh lebih tinggi dan megah dibandingkan dengan klan bermata 3, dan ada 8 tentakel hitam besar yang tumbuh di punggungnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Sosok ini, yang memegang 2 kapak raksasa, memulai pertarungan dengan sosok yang menjulang tinggi. Sosok yang agung, ditambah dengan jalan besar, memiliki kekuatan bertarung yang mencengangkan. Keduanya terus bertabrakan, dan kehampaan terus runtuh.
Akhirnya, keduanya menghantam langit berbintang melalui kehampaan. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.